kita udah mengetahui bahwa perbedaan kurva yang elastik dan inelastik itu adalah kalau elastik itu dia kurvanya itu berbentuk landai, sedangkan inelastik itu cenderung lebih curam. Nah, buat teman-teman yang mengalami kesulitan dalam maksudnya memvisualisasi gitu ya, apakah si kurva yang mana yang sebenarnya curam dan mana yang landai antara elastis atau inelastis. Nah, ingat aja, kalau inelastis sempurna itu kan berarti kurvanya seperti ini ya. Nih, ini kurva inelastis sempurna. Nah, ini kan curam, kan? Sedangkan kurva elastis sempurna itu seperti ini. Oke. Nah, eh, kalau mungkin teman-teman juga bingung bedain inelastis sama elastis sempurna, ingat aja, kurva tegak lurus itu menunjukkan bahwa kuantiti itu nggak, kuantitinya tetap berapapun perubahan harga. Artinya apa? Dampak perubahan harga itu tidak berpengaruh terhadap perubahan kuantitas. Berarti elastisitasnya sama dengan nol. Dan itu adalah inelastis sempurna. Nah, berarti kebalikannya, elastis sempurna itu ketika bentuk kurvanya itu horizontal, lurus terus ya, konstan. Seperti itu. Oke. Ini curam nih landai. Berarti, oh yang elastis itu, yang curam, yang landai itu adalah yang elastis. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana perbedaan dampak perubahan harga barang yang sama terhadap demand dan supply gitu ya. Jadi kita mau melihat ceritanya ada demand yang elastik dengan demand yang inelastik. Seperti itu. Nah, kita mau melihat bagaimana dampak perubahan harga ya terhadap maksudnya secara kurva gitu ya. Kalau seandainya supply itu berubah. Nah, tapi perubahan supply-nya itu sama. Nah, jadi seperti ini. Pertama-tama kita gambarin aja dulu kurva supply-nya sama persis. Eh, Misalnya yang elastik aku gambarin kurvanya seperti ini. Kurang landai ya, misalnya aku bikin seperti ini misalnya. Nah, sedangkan yang inelastis saya bikin seperti ini. Oke. Nah, ini demand-nya. Nah, sekarang saya gambarkan kurva untuk si supply-nya. Nah, gambarkan informasi biar perbandingannya presisi, kita harus bikin supply-nya itu sama persis. Caranya gimana? Misalnya saya asal begini ya. Tuh. Nah, ini kan saya dapat equilibrium harga ya. Nah, ini equilibriumnya harus sama juga di sisi kanan. Seperti itu. Nah, berarti kurvanya kurang lebih seperti ini untuk supply 1. Nah, ceritanya saya mau bikin supply-nya naik seperti ini. Supply-nya turun atau naik ke kiri atas. Nah, berarti kita bisa bikin kurva bayangannya seperti ini. Ini P2, ini P1. Nah, kita bisa lihat dengan kan perubahan harganya sama ya persentasenya. Nah, coba kita lihat terhadap quantity. Ini Q1, ini Q2, ini Q1, ini Q2. Nah, apa yang bisa kita lihat? Lihat jarak kesenjangan antara Q1 sama Q2. Ya, jauh lebih senjang ketika dia itu elastik ketimbang inelastik. Dan ini menjelaskan sesuai dengan apa yang kita udah pelajari, di mana kalau elastik itu kan artinya persen delta Q lebih besar dari persen delta P kan. Sedangkan kalau inelastik, persen delta Q lebih kecil dari persen delta P. Nah, itulah sebabnya mengapa jarak Q itu antara Q1 sama Q2 dengan perubahan harga yang sama itu akan jauh lebih jauh di elastik ketimbang inelastik. Ya karena ini penyebabnya. Persen delta Q lebih besar dari persen delta P seperti itu. Oke, jadi terbukti dari kurva. Nah, teman-teman juga bisa coba mencari bagaimana ketika sebuah kurva supply itu itu elastik gitu ya. Supply-nya elastik. Lalu bandingkan juga dengan supply yang inelastik. Bagaimana dampak perubahan demand yang menyebabkan perubahan harga itu sama persis. Kita bisa lihat terhadap kuantitas. Nah, itu akan berlaku hal yang sama. Nah, coba aja. Bentar. Nah, kalau supply berarti
elastiknya begini misalnya. Nah, ini elastiknya begini. Nah, terus saya gambarkan si demand-nya. Ceritanya demand-nya meningkat. Ini Q1, ini Q2, ini Q1, ini Q2. Tuh, bisa kita lihat juga ya bahwa di yang elastik itu lebih gede ya. Karena persen delta Q lebih besar dari persen delta P. Seperti itu. Untuk kurva yang elastik. Oke. Jadi kita bisa melihat bagaimana dampak pergeseran kurva demand pada supply yang elastik dengan supply yang inelastik dengan pergeseran kurva supply ketika demand-nya itu elastik dan kalau demand-nya itu inelastik. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin jelaskan, ini sebenarnya habis ini kita mau merecall apa yang sudah kalian pelajari lebih tepatnya di matematik ekonomi ya. Tetapi perlu pemahaman mikronya ya. Jadi kita akan belajar kasus di mana teman-teman udah tahu nih ada keberadaan pajak dan subsidi. Oke. Apa yang terjadi pada lebih tepatnya bagaimana menghitung keseimbangan setelah adanya pajak dan subsidi. Nah, sebelumnya kita mesti mengetahui dulu pajak dan subsidi itu efeknya kemana. Nah, kalau teman-teman sudah pelajari matematik ekonomi, ya, di mana matematik ekonomi itu banyak penerapan ekonomi mikronya sebenarnya. Nah, pajak dan subsidi itu berpengaruh terhadap biaya produksi, ya, cost of production. Oke. Nah, kalau tax itu berarti menambah cost of production, sedangkan kalau subsidi itu mengurangi cost of production. Nah, yang mau ditanyakan adalah bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan. Ya udah, simple aja. Kita bikin kurva seperti ini. Nah, ini demand, ini supply. Ini keseimbangan kuantitas mula-mula, ini harga mula-mula. Nah, kalau pajak itu berarti logikanya adalah menambah biaya produksi. Nah, berarti kurva supply itu bakal bergeser ke kiri atas. Nah, apa yang terjadi? Ketika cost of production meningkat, artinya apa? Dengan kuantitas yang sama, dia perlu menetapkan harga lebih tinggi karena adanya ada pajak seperti itu. Nah, masalahnya dia itu tetap akan memproduksi sesuai dengan kemampuan dia, makanya kuantitasnya itu akan menurun. Lebih tepatnya gini, dia bisa memproduksi sama seperti QE, tapi masalahnya gara-gara ada pajak, ya kan, biaya produksi naik, harga barang harus dinaikkan kan. Nah, masalahnya kalau harga barang naik, pasti demand itu turun, gitu. Kan sesuai dengan law of demand kan. Nah, berarti kuantitas yang dibeli nggak akan sama seperti ini. Makanya dia akan bergeser ke sini, keseimbangan yang baru, Q aksen E. Dan ini jadi P aksen E. Nah, artinya kita bisa lihat dari kurva ini bahwa dampak dari perubahan pajak itu adalah eh, harga equilibrium itu meningkat, sedangkan kuantitas equilibrium itu turun. Nah, pola pikirnya adalah keberadaan pajak menambah biaya produksi, sehingga harga barang yang dijual itu meningkat, dan demand merespon kenaikan harga dengan menurunkan kuantitas. Jadi mungkin bisa aja pola pola kerjanya harga itu tadinya di sini nih. Nah, tetapi ini ada kondisi disequilibrium ya, sehingga nanti menyesuaikan di sini di P aksen E. Seperti itu. Nah, kalau subsidi kebalikannya berarti kan, kalau subsidi dia mengurangi biaya produksi, sehingga harga barang itu cenderung turun, makanya harga equilibrium turun, dan demand merespon dengan meningkatkan kuantitas yang akan dikonsumsi, seperti itu. Itu subsidi kalau kebalikannya. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati, oh ya, untuk operasi matematiknya, saya hanya merecall aja apa yang kalian udah pelajari di matek. Misalnya, teman-teman punya fungsi, misalnya P supply adalah 5 plus Q gitu ya. Nah, misalnya ketika ada pajak sebesar 1 unit, ya berarti tinggal ditambah T gitu kan. Makanya rumusnya itu adalah
untuk mencari, jadi gini, keseimbangan, kan keseimbangan itu dicari dengan cara kita bikin QD sama dengan QS gitu kan. Atau bisa aja kita bikin PD sama dengan PS. Nah, masalah ini adalah keseimbangan mula-mula. Nah, bagaimana kita mencari keseimbangan yang baru? Nah, ketika ada pajak dan subsidi, ingat, yang berubah itu hanya cost of production, dan cost of production itu hanya mempengaruhi si supply. Demand-nya tetap sama. Nah, berarti keseimbangan yang baru adalah QD aksen, itu sama aja kayak QD, PD aksen juga sama dengan PD. Nah, tapi yang berubah itu adalah si supply. Nah, simpelnya itu kita lihat dari si pendekatan inverse supply aja. Jadi nantinya harga supply yang baru itu adalah harga supply yang lama ditambah besarnya pajak per unit. Seperti itu pola pengerjaannya. Baru nanti kita cari equilibrium yang baru itu PS aksen sama dengan PD aksen. Atau QS aksen sama dengan QD aksen. Seperti itu. Nanti kalian bakal dapat kuantitas dan harga equilibrium. Nah, ini kalau kasusnya pajak per unit. Bagaimana kalau kasusnya subsidi? Nah, kalau subsidi itu kan mengurangi biaya produksi, makanya harusnya harga harga yang baru itu dikurangi besarnya subsidi per unit. Seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui bukan berarti kalau ada pajak 2 per unit itu harga bakal naik 2 ya. Ternyata nggak sama dengan 2 dan itu perlu dihitung. Sama adanya subsidi sebesar $1 bukan berarti harga barang langsung turun $1, oke? Silakan aja nanti dicoba pengerjaannya. Nah, yang menarik itu adalah pajak itu nggak selalu pajak per unit, bisa aja pajak proporsional. Nah, kalau pajak proporsional itu berarti ditambah TPS. Atau ini bisa diganti, bisa jadi 1 plus T kali PS. Kenapa? Karena dengan keberadaan pajak, harga itu bisa kita bilang menjadi, misalnya pajaknya 10%, berarti harganya adalah 1,1 harga semula gitu kan. Nah, 1,1 tuh dapatnya dari 1 plus 10% gitu. Ya. Makanya rumusnya jadi seperti ini, 1 plus T. Dan secara kurva, nantinya eh, kita bisa lihat bahwa slope-nya akan berbeda. Ya, nanti teman-teman bakal coba aja gambar kurvanya. Nanti kurvanya nggak seperti ini. Ya, kurvanya itu nanti kayak slope-nya itu agak berbeda. Pak. Pokoknya nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Yang jelas kurvanya itu nggak sama persis kayak gini. Ada perbedaan slope gitu ya. Nah, mungkin kita masuk ke contoh soal aja dulu ya. Jadi misalnya kita punya fungsi supply. Ini aku kasih contoh kasus yang salah satu kasus aja. Jadi kasusnya kan yang ini pajak pajak per unit ya yang tadi aku kasih contoh misalnya plus 5 gitu ya. Berarti nah ini pajak ini bukan pajak per unit ini udah kasus pajak proporsional. Nah, kalau pajak per unit kayaknya udah pernah dapat semua ya di matematik ekonomi. Jadi eh, misalnya pajaknya 5 gitu ya per unit. Ya udah berarti nanti PS aksen sama dengan PS plus 5 gitu ya. Ya udah nanti bikin PS aksen sama dengan PD aksen dapat keseimbangan yang baru kan. Nah, sekarang bukan kasusnya bukan pajak per unit tapi pajak proporsional. Nah, cara ngerjainnya sebenarnya sama kayak gini, tapi mungkin saya akan kasih contoh soalnya dulu. Misalnya, untuk equilibrium saya nggak akan contohin karena saya rasa udah bisa ya. Bikin aja QD sama dengan QS. Nah, ceritanya fungsi supply-nya itu adalah min 8 plus P. Nah, kita diminta untuk mencari QS aksen jika ada pajak sebesar 20%. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pertama-tama saya di sini baru mengajarkan cara dengan mengubah inverse supply function-nya ditambah dengan pajak proporsional. Jadi satu ditambah pajak proporsional buka kurung tutup kurung kali harga mula-mula. Itu cara yang saya ajarkan. Dan ini bukan cara satu-satunya, tetapi ini cara yang memudahkan pola pikir kalian aja. Logikanya kalau tadinya harganya 5, gara-gara ada pajak 2 per unit, berarti kan 5 plus 2 kan, logikanya kayak gitu. Nah, kalau pajak proporsional berarti ditambah dengan persentase harga semula yang harus dibayarkan gitu sebagai pajak. Nah, berarti kalau soal kayak gini ceritanya langkah pertama apa tadi? Ini kan supply function ya. Nah, ini diubah dulu ke inverse, jadinya depannya itu P. Nah, berarti nanti jadi P sama dengan P supply sama dengan 8 ditambah Q. Nah, berarti kita juga bisa nyimpulin bahwa harga minimum itu 8. Jadi, perusahaan baru mulai memproduksi ketika harga itu di atas 8.
Oke, di bawah 8 dia nggak mau produksi. Nah, terus selanjutnya, kan ada pajak sebesar 20%. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bikin 1 plus T ya. Seperti ini. Berarti PS aksen sama dengan 8 plus Q ditambah 20%. Seperti itu. Ditambah 20% dari si PS. Atau 20% itu sama aja kayak 0,2. Nah, ini kan unsur yang sama ya antara PS aksen dengan 0,2. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi 0,8 PS aksen. Sama dengan 8 plus Q. Berarti kita dapat PS aksen sama dengan, ini supaya jadi 1, kalikan dengan 1,25. Nah, ini dikali 1,25, hasilnya adalah 10 ditambah 1,25 Q. Nah, berarti kita dapat ini sebagai inverse supply yang baru. Nah, ditanyanya supply function. Berarti ini diubah jadi 1,25 Q S aksen sama dengan min 10 ditambah, ya min 10 tambah PS aksen. Berarti QS aksennya adalah ini dibagi 1 per 1,25. Ini dikali 1 per 1,25, hasilnya min 8. Ini dikali 1 per 1,25, hasilnya adalah 0,8 PS. Seperti itu. Ya. Jadi dapat min 8 ditambah 0,8 PS. Nah, coba kita bandingkan sama supply mula-mula. Nah, market supply mula-mula adalah min 8 plus P. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata rumus market supply yang baru. Berarti gini, kalau seandainya teman-teman dapat soal dalam market supply, oh ternyata ada cara yang mudah nih ngerjainnya. Caranya gimana? Caranya adalah bikin berarti QS aksen sama dengan, berarti cara mudahnya itu adalah kalau seandainya QS sama dengan A ditambah BP, ya, misalnya QS aksen adalah min A plus BP, berarti QS aksen dapat sebesar min A ditambah 1 min T dikali BP. Ini rumusnya. Oke, jadi kalau kalian nanti dapat kasus soal pajak proporsional, ini bisa diterapkan. Seperti itu. Ini sedikit kesimpulan seperti itu, oke? Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan ya. Misalnya ini kan kasusnya pajak proporsional naik 20%. Nah, mungkin teman-teman bisa coba sendiri kalau pajak proporsional naik 10%. Benar nggak? Hasilnya itu adalah min 8 ditambah 0,9 P, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit formula dari saya untuk kalau ada pajak proporsional, jika formatnya dalam market supply, lalu bagaimana untuk format inverse supply-nya. Nah, kalau seandainya dalam bentuk inverse supply, misalnya A plus BQ. Nah, coba kita lihat, ini P supply setelah ada pajak 20% ya, yaitu 10 plus 1,25 Q. Nah, coba kita lihat mula-mula itu adalah 8 plus Q. Nah, ingat 8 plus Q jadi 10 plus 1,25 Q itu karena apa? Karena PS-nya itu adalah 1,25 dikali jadi PS aksen adalah 1,25 PS. Kan 8 plus Q dikali 1,25 hasilnya 8 itu jadi 10, Q jadi 1,25 Q. Nah, pertanyaannya 1,25 itu dapat dari mana? Nah, ternyata 1,25 jadi kan PS aksen sama dengan 1,25 PS kan. Nah, 1,25 itu dapatnya dari 1 per 0,8. Seperti itu. Oh, berarti saya dapat kesimpulan bahwa untuk kasus pajak proporsional, berarti kita bisa membuat PS aksen itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang T dikali PS. Di mana T itu menyatakan
persentase pajak dari 0% sampai 100%. Berarti ini kesimpulan yang bisa saya tarik. Seperti itu. Oke. Nah, coba teman-teman coba kalau kasusnya itu pajaknya naik 10%, bener nggak ya? Kalau 10% berarti 1 dibagi 0,9. Nah, mungkin biar bagus angkanya, coba aja kasusnya itu pajaknya itu turun berapa ya? Misalnya pajaknya naik 50%. Coba deh. Kan kalau naik 50% harusnya PS Aksen sama dengan 2 PS kan. Nah, coba apakah terbukti bahwa PS Aksen sama dengan 2 PS gitu aja ya. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah formulanya. Silakan teman-teman boleh cari contoh soal. Tapi intinya kesimpulan dari supply sama ini ya. Kesimpulan yang bagian ini adalah kita tahu bahwa subsidi itu membuat harga harga equilibrium turun, kuantitas equilibrium naik, sedangkan keberadaan pajak menyebabkan harga equilibrium naik, kuantitas equilibrium turun. Hanya saja perbedaannya adalah kalau ada pajak per unit, supply itu bergeser dengan slope yang sama, sedangkan eh, kalau pajak proporsional itu dia bukan bergeser tapi berotasi. Nah, untuk tahu bentuk kurvanya ya teman-teman bisa gambar kasus yang ini ya. Dari 8 plus Ki coba dibikin 10 plus 1,25 Ki. Nah, dia dia bisa dibilang bergeser tapi slope-nya berbeda gitu ya. Dari 8 terus sekarang 10 tapi dia slope-nya 1,25 seperti itu. Oke. Silakan digambar untuk mengetahui perbedaannya. Oke. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.